Unlearning Fear. Apa ketakutan terbesar dalam hidupmu? Beberapa orang sangat takut terhadap kegelapan, kematian, atau hewan buas. Di sisi lain, beberapa orang mengembangkan ketakutan luar biasa terhadap hal-hal yang sekilas tidak terlihat mengancam, seperti ruang sempit, dokter gigi, atau bahkan tidur. Akan tetapi, tahukah kamu bahwa sebagian besar ketakutanmu tidak terpatri dalam otakmu? Manusia hanya lahir dengan dua ketakutan alamiah, yaitu jatuh dari ketinggian dan suara keras. Ketakutan lainnya merupakan hasil proses belajarmu dari lingkungan sekitar. Kabar baiknya, kamu bisa mengundo proses belajar tersebut. Kamu bisa menaklukkan sebagian besar ketakutanmu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Ingin tahu caranya? Video Unlearning Fear ini akan menjawab rasa penasaranmu. Simak terus ya. Bagaimana sih ketakutan menurut psikologi? Dalam perspektif psikologi, ketakutan adalah salah satu bentuk emosi yang membantu manusia untuk mengaktifkan mode waspada terhadap potensi ancaman fisik atau psikologis. Ketakutan merupakan salah satu bahasan yang sering dikaji oleh ilmuwan teori belajar atau behaviorisme. Salah satunya adalah John B. Watson. Watson melakukan eksperimen untuk menguji mekanisme terbentuknya ketakutan pada manusia. Berdasarkan eksperimen tersebut, Watson menemukan bahwa ketakutan kita terhadap sesuatu sebenarnya merupakan hasil dari proses belajar di lingkungan sekitar. Lantas, bagaimana ketakutan itu terbentuk? Agar lebih jelas, coba bayangkan satu skenario ini. Jason merupakan seorang bayi yang tidak takut terhadap tikus. Ketika bertemu tikus, ia akan menjulurkan tangan dan menyentuh tikus tersebut. Di sisi lain, Jason sangat takut terhadap suara yang keras. Suara keras akan membuatnya panik dan menangis. Suatu hari, Jason mendengar dentuman sangat keras bersamaan dengan hadirnya tikus di hadapannya. Ia tantrum, menangis kencang, dan menghindar. Peristiwa ini terjadi selama 3 kali dalam beberapa hari. Tak lama setelah itu, Jason kembali melihat tikus lewat di hadapannya. Kali ini tanpa ada dentuman yang mengiringi. Secara refleks, Jason mengeluarkan reaksi berupa tangisan. Jason, yang pada awalnya tidak takut terhadap tikus, mengembangkan rasa takut kepada hewan tersebut karena pengaruh stimulus menakutkan yang dipasangkan dengan stimulus tikus, yakni dentuman keras. Dalam pandangan teori belajar, rasa takut yang dimiliki oleh Jason terhadap tikus bukan merupakan suatu respons yang hadir secara tiba-tiba, melainkan merupakan bentuk perilaku terkondisi yang dipengaruhi oleh hadirnya stimulus yang Jason takuti, yaitu suara keras, bersamaan dengan hadirnya stimulus netral, yaitu tikus. Proses timbulnya rasa takut Jason dapat dijelaskan melalui model berikut. Unlearning fear memangnya bisa? Lantas, apabila rasa takut dapat dibentuk, apakah rasa takut dapat pula dihilangkan? Jawabannya, ya, bisa. Ilmuwan behavioris merancang suatu model bernama exposure therapy untuk menangkal rasa takut yang terbentuk pada individu. Melalui terapi ini, individu akan diberikan exposure berkali-kali terhadap stimulus yang membuatnya takut. Hal ini bertujuan agar individu bisa secara perlahan meredakan anxiety-nya terhadap stimulus yang dihadapi. Merujuk pada penjelasan yang lebih ilmiah, apabila conditioned stimulus berulang kali dihadirkan tanpa hadirnya unconditioned stimulus, conditioned response akan perlahan-lahan hilang. Fenomena ini dikenal pula dengan istilah extinction learning. Secara garis besar, model terapi ini menekankan konsep growing through trauma untuk menaklukkan ketakutan dan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Akan tetapi, ingat ya, terapi ini hanya bisa dipraktikkan di bawah arahan tenaga profesional. Yuk, beranikan dirimu untuk unlearning fear dan jalani hidup yang lebih sejahtera.